Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ariana Bristupu dengan NIM J031322011084. Pencemaran udara di lingkungan sekitar. Sebenarnya apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh dua faktor, yang pertama oleh faktor alam dan yang kedua oleh faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pencemaran udara di lokasi sekitar saya, yaitu di Jalan Malabar Ujung nomor 27. Polusi udara diklasifikasi menjadi dua, yaitu polusi udara di luar ruangan atau outdoor air pollution dan polusi di dalam ruangan, indoor air pollution. Dalam mengidentifikasi pencemaran udara ini, ada 3 parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu parameter partikulat, yang kedua parameter kimia, dan yang ketiga parameter biologi. Nah, berikut merupakan contoh pencemaran udara di lingkungan saya. Yang pertama yaitu pewangi ruangan. Pewangi ruangan ini merupakan salah satu parameter kimia dalam pencemaran udara. Bagi sebagian orang, penggunaan pewangi ruangan kerap jadi hal wajib karena khawatir bau yang dibawa dari udara luar dapat mengganggu pencernaan mereka. Hal ini dapat terjadi melalui hasil semprotan langsung hingga reaksi bahan produk yang ada di dalamnya. Penggunaan alat ini memiliki hubungan kuat dengan meningkatnya kadar terpen dalam rumah, seperti benzena, toluena, dan senyawa organik lainnya yang mudah menguap. Beberapa bahan kimia dalam pengharum ruangan seperti etanol, kampor, fenol, dan formaldehida yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Bahan-bahan kimia ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, asma, dan eksim. Cara mengatasi dari pencemaran udara tersebut yaitu dengan kita cara rajin membersihkan seluruh perabot seperti tempat tidur dan kursi. Yang kedua ada produk pembersih rumah tangga. Produk pembersih rumah tangga ini termasuk ke dalam parameter kimia. Produk pembersih lantai dan deterjen seperti Soft Clean dan Wipol merupakan salah satu parameter kimia pencemaran udara yang mengandung amonia dan klorin, yang berisiko menyebabkan gangguan pernapasan. Alangkah baiknya jika kita menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan rumah dengan cairan pembersih untuk melindungi kulit dan pernapasan. Sebisa mungkin, kita minimalkan penggunaan pembersih semprot sebagai alternatif dengan dapat mencoba membuat cairan pembersih sendiri menggunakan larutan cuka atau air hangat yang ditambahkan soda kue untuk membersihkan bagian tertentu di dalam rumah. Selanjutnya ada debu. Debu merupakan salah satu parameter partikulat pencemaran udara di dalam ruangan. Ketika banyak debu berterbangan di suatu tempat, biasanya kita akan menganggap bahwa udara di tempat itu kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Ketika debu di udara minim, maka sinar matahari dapat menembus langsung memanasi permukaan. Semakin permukaan suatu daerah panas, maka angin yang berhembus juga akan semakin pelan, membuat polusi udara yang ditimbulkan oleh manusia
bisa semakin menumpuk, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia seperti penyakit asma. Cara mengatasinya dengan rajin membersihkan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu pencemaran udara di lingkungan luar. Ada pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini masuk ke dalam parameter kimia pencemaran udara. Sampah rumah yang dibakar dapat menghasilkan berbagai polutan yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu masalah kesehatan seperti gangguan kesehatan, seperti gangguan pernapasan, kanker, dan kelainan kognitif. Pembakaran sampah juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, NO2, NOx, NH3, dan karbon organik. CO2 menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakar sampah dan dihasilkan cukup lebih tinggi dibandingkan emisi gas lainnya. Cara untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan cara lebih aman dan sehat, misalnya dengan mengurangi mendaur ulang atau menggunakan kembali sampah yang masih layak sebagai bahan untuk membuat beragam produk yang unik dan bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih.